Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti dampak peningkatan suku bunga Bank Indonesia di level 6,25% terhadap kinerja fiskal, khususnya yang berkaitan dengan imbal hasil utang yang harus dibayarkan pemerintah. Di sisi lain, pelaku pasar memperkirakan Bank Indonesia akan kembali mengetatkan kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah. Selain itu, fluktuasi nilai tukar diperkirakan akan terus terjadi jika kondisi global penuh ketidakpastian, mulai dari suku bunga The Fed hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Yusuf Rendy Manilet, peneliti ekonomi Center for Reform Economic Indonesia. Selamat pagi, Mas Yusuf. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya, ini kalau kita bicara mengenai ekonomi kali ini banyak sekali ya terjadi dinamika yang harus diwaspadai sesudah kuartal pertama seperti kenaikan policy rate BI, sekuritas rupiah Bank Indonesia. Nah, kalau kita melihat kenaikan suku bunga ini merupakan yang paling tinggi bahkan sejak Juni 2016. Tapi BI sendiri mengatakan ini merupakan salah satu cara untuk meredakan pelemahan rupiah yang terus tergerus akibat kebijakan The Fed dan juga kondisi global dan juga capital outflow yang terjadi. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Iya, betul bahwa kebijakan untuk menyesuaikan suku bunga acuan oleh BI mau tidak mau harus dilakukan setelah di beberapa kesempatan rapat Dewan Gubernur, BI sempat untuk menahan suku bunga di level yang sama, tetapi tampaknya itu belum mampu untuk meredam terutama kekhawatiran di pasar keuangan. Karena kalau kita melihat setelah RDG sebelumnya, pelemahan nilai tukar rupiah itu terjadi dan kondisi ini diperparah dengan tensi geopolitik yang justru mengalami peningkatan terutama di Timur Tengah. Peningkatan tensi geopolitik ini akhirnya berdampak juga terhadap ketidakpastian pemulihan ekonomi global terutama di tahun ini dan ini juga berdampak terhadap kebijakan suku bunga acuan negara maju terutama Amerika Serikat The Fed dalam melakukan penyesuaian suku bunga acuan ke bawah. Yang tadinya diperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga acuan hingga 2 kali, namun dengan peningkatan tensi geopolitik, The Fed disinyalir hanya akan menurunkan suku bunga acuan 1 kali di tahun ini dan itu juga akan dilakukan di periode kedua semester kedua tahun ini. Dan akhirnya kondisi ini akhirnya berdampak terhadap Indonesia dan ini akhirnya mendorong Bank Indonesia melakukan intervensi ya untuk menahan agar depresiasi itu tidak terjerembab lebih dalam lagi melalui kebijakan peningkatan suku bunga acuan. Jadi saya kira ini merupakan hal yang sulit dilakukan meskipun memang ada yang dikorbankan dari kebijakan suku bunga acuan ini adalah pertumbuhan ya, unsur pertumbuhannya akhirnya dikorbankan dengan kebijakan pengetatan suku bunga acuan ini. Mhm. Tadi saya sempat membaca dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sinta Wijaya Kamdani, yang mengatakan harusnya kenaikan suku bunga ini juga diimbangi dengan langkah pemerintah menjamin keterjangkauan biaya pembiayaan serta menjaga daya saing karena memang ini akan berdampak kepada pinjaman usaha real dalam negeri. Bagaimana Anda melihat hal ini dan seperti apa instrumen yang harus disiapkan oleh pemerintah terkait dengan suku bunga ini? Ya, tentu yang dikhawatirkan saat ini adalah peningkatan suku bunga acuan bisa merembet terutama terhadap pola konsumsi masyarakat di berbagai kelas ya. Yang dikhawatirkan sebenarnya kelas menengah karena kelas menengah ini kan tidak mendapatkan bantuan seperti kelas bawah dan mereka tidak cukup fleksibel gitu ya untuk melakukan penyesuaian ketika terjadi penyesuaian suku bunga misalnya. Jadi ketika misalnya kelas menengah ini terdampak dengan kebijakan peningkatan suku bunga acuan, maka mereka akan melakukan penyesuaian konsumsi, pola konsumsi mereka. Dan ini yang dikhawatirkan oleh para pelaku usaha menurut saya, karena penyesuaian konsumsi kelas menengah ini tentu akan berdampak terhadap penjualan ya di berbagai produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sehingga kalau menurut kami sebenarnya dari sisi pemerintah, terutama dari kebijakan fiskal, bisa menopang untuk sementara waktu bagaimana daya beli kelas menengah ini agar eh, peningkatan suku bunga acuan ini tidak terdampak terhadap tertekannya ya daya beli kelas menengah. Caranya misalnya yang paling sederhana bisa dilakukan seperti ketika pandemi kemarin ya, ada bantuan sosial tunai yang diperuntukkan tidak hanya untuk kelas pendapatan bawah tetapi juga di pendapatan menengah. Selain itu menurut saya kebijakan yang
bisa berdampak ya terhadap kelas menengah itu harus ditunda sementara Hmm. waktu sampai terjadi penyesuaian dalam ekosistem suku bunga acuan kita. Seperti misalnya kebijakan untuk menaikkan tarif misalnya listrik, kemudian BBM ataupun tarif transportasi. Dalam kondisi saat ini menurut saya masih bisa ditunda untuk sementara waktu itu untuk menjaga kelas menengah sehingga kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh asosiasi pelaku usaha itu bisa dimitigasi. Mhm. Kalau saya sedikit mengutip pernyataan BI, ini pengguna atau pengeluaran masyarakat di level 3,5 hingga 5 juta per bulan atau masyarakat menengah ini pada bulan Maret 2024 mencapai 39,5%, jumlah yang cukup besar nih Mas. Dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat menengah ke bawah 38,5%. Tadi Anda katakan seharusnya ada memberikan suplemen dan juga memberikan kebijakan-kebijakan yang juga berpihak kepada masyarakat menengah ini karena imbasnya cukup besar. Tadi rupiah yang melemah, kemudian kenaikan suku bunga, mereka harus membayar cicilan rumah, KPR, cicilan motor, mobil, dan kebutuhan lain sementara gaji stuck. Nah, bagaimana sebenarnya langkah pemerintah yang bisa membantu kalangan menengah tadi, selain tadi Anda katakan jangan menaikkan dulu nih pajak ataupun retribusi listrik seperti itu. Ada hal lain yang menarik bisa dieksekusi segala oleh pemerintah. Iya, pertama poin terkait meningkatnya konsumsi untuk kelas menengah yang tadi disebutkan, sebenarnya peningkatan ini juga bisa dilihat dari sisi peningkatan harga barang yang harus ditanggung oleh kelas menengah, sehingga terlihat seperti terjadi pertambahan ya pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh kelas menengah. Tetapi perubahan pengeluaran konsumsi itu saya kira juga tidak terlepas dari perubahan harga yang terjadi terutama di kuartal pertama kemarin. Itu poin pertama. Kemudian untuk poin kedua terkait bagaimana hal lain yang bisa dilakukan pemerintah, menurut saya beberapa kebijakan yang berpotensi untuk sekali lagi menekan daya beli masyarakat kelas menengah itu sementara waktu perlu dihindari. Apa-apa saja, misalnya kemarin ada wacana untuk menaikkan tarif KRL ya, Mhm. untuk tarif perjalanan tertentu. Nah, padahal menurut saya kelompok kelas menengah ini merupakan salah satu pengguna terbesar dari KRL itu sendiri. Artinya kalau seandainya misalnya dia menaik ininya ongkos apa yang harus mereka keluarkan untuk transportasi misalnya, itu kan tentu akan berdampak terhadap kemampuan daya beli mereka. Dan kalau kita lihat juga misalnya data yang sama terkait tabungan untuk kelas menengah, itu ada sedikit penurunan ya proporsi untuk kelas pendapatan 3 sampai 4 juta. Artinya ini bisa dibaca masyarakat kelas menengah sudah mulai menggunakan tabungan mereka untuk mengakomodir atau mengakomodasi perubahan harga yang terjadi saat ini. Jadi saya kira sekali lagi kembali lagi bahwa kombinasi kebijakan memang harus dilakukan dan kebijakan yang sebenarnya bisa ditunda termasuk di dalamnya tadi ongkos-ongkos yang berkaitan dengan inflasi yang diatur pemerintah itu sebaiknya dipertimbangkan jika ingin dinaikkan terutama di tahun ini. Mas Yusuf, terakhir terkait dengan suku bunga acuan BI yang naik 6,25% nih, dampak signifikan terhadap APBN terutama dari sisi pembiayaan negara serta pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya seperti apa nih Mas? Iya, kalau kita melihat dari rancangan eh, belanja yang akan berpotensi diajukan oleh pemerintahan baru kan memang ada tambahan dana yang tidak sedikit untuk mendanai beberapa program. Sehingga eh, kalau tidak diikuti dengan peningkatan upaya mengenerate sumber pendanaan utama seperti pajak, mau tidak mau sumber pendanaan alternatif seperti utang akan digunakan kembali ya seperti di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di kondisi seperti itu, maka menurut saya tensi suku bunga yang tinggi ini juga perlu dilihat atau dipertimbangkan dalam konteks mengeksekusi beberapa program yang dimaksud. Artinya ketika misalnya program yang dimaksud ini membutuhkan dana yang tidak sedikit dan akhirnya tidak bisa didanai melalui sumber penerimaan seperti pajak, maka itu mungkin perlu ditunda sementara waktu
sembari menunggu penyesuaian dari suku bunga acuan kita ya. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya potensi penurunan suku bunga acuan itu ada, tetapi waktunya akan menyesuaikan dengan ekosistem atau kondisi perekonomian kita. Jadi menurut saya pekerjaan rumah pemerintahan berikutnya itu ialah memastikan dan menyesuaikan pola belanja mereka dari berbagai sudut pandang, termasuk melihat tren suku bunga acuan. Karena suku bunga acuan ini yang akan kemudian digunakan sebagai hitung-hitungan bagaimana pembiayaan utang yang akan dilakukan, dan ini juga akan mempengaruhi misalnya target rasio utang pemerintah terutama dalam jangka menengah hingga panjang. Saya kira seperti itu. Mhm. Terima kasih Mas Yusuf untuk perbincangan pagi hari ini. Salam sehat selalu Mas. Terima kasih.